seperti itu. Mari kita dengarkan sambutan sekaligus peluncuran buku dari Bapak Ustadz Jenderal Dr. Zulkifli. Kepada beliau kita persilakan dan kita berikan aplaus untuk kita dulu dengan semangat dulu yang luar biasa sehingga menjadi satu penyejuk buat kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lawazinatu wa tafakkuru bainakum wa takasur fil amwali wal auladi kama salil haisi ajibal kufar nabatu summa yuhiju fatarahu musfara summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun sadid wa maghfirati minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa matala'ul ghurur. Dunia kesenangan yang menipu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik yang hadir di tempat ini maupun rekan-rekan saya yang ada di dalam Zoom meeting, atas kesediaan dan kehadirannya untuk bergabung di dalam Zoom meeting ini. Acara kita fokus kepada silaturahmi menyambut Ramadan, dan sekaligus saya meluncurkan sebuah buku yang mungkin tidak terlalu tebal. Silakan dibuka, ada di dalam kantong masing-masing. Itu buku lebih kurang 147 halaman. Di halaman depan dari buku itu saya menulis bahwa buku ini mencoba untuk mereinstall ulang cara berpikirmu. Untuk apa kamu mengejar dunia sementara ada perjalanan yang lebih panjang daripada dunia, yang lebih melelahkan daripada dunia, yaitu akhirat. Itu kira-kira di halaman depannya. Lalu di halaman belakang buku ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, ada sebuah buku yang kelak akan diberikan kepadamu dan membuat kamu terkejut saat membuka dan menerima buku itu. Padahal kamu sendiri yang menulisnya, padahal kamu sendiri yang menjadi editornya dari buku itu. Buku itu adalah buku catatan amal perjalanan hidupmu selama di dunia, yang dikumpulkan di dalam kitab yang jelas dan diperlihatkan kelak kepadamu di yaumil hisab. Maka tulislah bukumu itu dengan baik, sebagaimana surat Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami hidupkan orang-orang yang telah mati, lalu kami catat semua apa yang pernah mereka lakukan di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan di dalam buku catatan induk masing-masing yang kelak akan kita terima di yaumil hisab, di lauh mahfuz. Mudah-mudahan semua kita maupun yang di rumah menerima buku ini kelak dengan tangan kanan kita. Karena barang siapa yang menerima buku itu dengan tangan kanan, insya Allah ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi barang siapa yang menerima dengan tangan kirinya dan diberikan oleh malaikat di tangan kirinya, maka dia tidak mendapat
mendapatkan jannahnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang sederhana ini. Tempat ini kemarin adalah tanah kosong, sekarang telah berdiri fondasi di mana ini akan kita jadikan sebuah masjid. Akan kita jadikan di atasnya nanti sebuah pondok tahfiz yang dikhususkan untuk anak yatim, yang digratiskan tanpa bayar. Tanah ini saya hibahkan untuk dibangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah janjikan ia akan dibangunkan rumah seperti itu di surganya. Maka jangan pernah ragu kalau kita untuk berjuang membangun rumahnya Allah. Dari 2 Oktober ini peletakan batu pertama. Waktu itu dilakukan oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Dr. Anestoni Harman. Beliau teman saya. Setelah 8 bulan kami telah berhasil menaikkan fondasi yang ini menjadi cikal bakal. Dan insya Allah kita akan naikkan ke lantai atas dan berikutnya. Saya mohon dukungan kita semua. Paling tidak dukungan doa. Kalaupun mungkin yang lebih baik, tentu dukungan dana dan finansial kita. Jangan ragu untuk berinvestasi di jalan Allah. Tidak akan pernah rugi investasi kalau kita berinvestasi untuk membangun rumah Allah. Selawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Insyaallah kita ini kelak akan terpanggil dan mendapatkan syafaat dan berkumpul bersama menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang di rumah dengan seluruh keluarga dan anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, buku ini saya tulis lebih kurang hampir 1 tahun. Karena memang buku ini adalah sebuah perjalanan panjang. Yang di dalam buku ini saya mengambil sebuah metamorfosis. Dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu, menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni, kemudian terbang, hinggap dari satu buah, hinggap dari satu tanaman ke tanaman lain, yang menjadikan buah dan tanaman itu berbuah dan berguna bagi semua orang. Itu filosofi bagaimana sebuah kupu-kupu. Dalam pengalaman hampir 30 sekian tahun saya menjadi polisi, pasang surut kehidupan dan penugasan, sehingga saya mengambil sebuah topik, The Power of Hijrah. Karena mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu sakitmu, dan mati tidak pernah menunggu taubatmu. Dari surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman yang berhijrah, berjihad di jalan Allah. Jihad itu tidak berperang, tidak membunuh orang. Membangun masjid ini adalah segala sesuatu bentuk jihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah. Dengan hartanya, dengan tenaganya untuk berjihad dan berhijrah. A'zamu darajah indallah. Ia akan mendapatkan derajat tertinggi di depan Allah. Wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Orang-orang yang beruntung. Beruntung itu tidak beruntung jual beli. Kemenangan itu tidak kemenangan main sepak bola. Beruntung dan kemenangan di sini adalah mendapatkan tiket jannahnya Allah. Maka jangan pernah ragu kita untuk. Nanti kita lihat apa sih konteksnya hijrah. Kenapa kita berhijrah? Sekarang kita lihat dulu hijrah. Hijrah itu berasal dari kata yahrujuhu. Hijrah, berhijrah dan menolong agamanya Allah. Yang secara etimologis hijrah itu adalah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 1442 tahun yang lalu ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk membawa risalah dari Allah. Karena memang Rasulullah ketika itu terancam secara fisik, terancam secara politik, terancam secara ekonomi, terancam secara sosial,
sehingga beliau memutuskan untuk berhijrah. Sehingga hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makaniyah. Itu hijrahnya Rasulullah, dan tidak ada hijrah lagi setelah hijrahnya Rasulullah. Begitu kata hadis. Lalu hijrah kita hari ini bukan seperti hijrahnya Rasulullah. Hijrah kita hari ini adalah hijrah biqalbi. Hijrah tentang hati yang selalu bersih, hati yang selalu mengingat Allah, hati yang selalu berbaik sangka kepada sesama, hati yang tidak suuzon kepada orang lain, hati yang tidak menzalimi orang lain. Itu hijrah biqalbi dalam konteks hari ini. Yang kedua adalah hijrah bilisan. Hijrah dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan-perkataan yang tidak menyinggung orang lain. Itu hijrah bilisan. Yang ketiga, hijrah bil arka. Hijrah dengan tangan kita yang selalu memberikan pertolongan, bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Pada fakir miskin, orang terlantar, anak yatim. Hijrah itu hari ini sesungguhnya yang kita lakukan. Hijrah bil arkan. Hijrah tidak datang dengan sendiri, tetapi hijrah itu harus dijemput. Maka jemputlah hijrah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jelas dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan, umatku kelak dalam fase mulkan jabarian seperti gutsa. Tahu gutsa? Buih di lautan. Ketika pasang, terbawa ke pinggir. Ketika surut, dia kembali lagi ke tengah laut. Itu keadaan kita hari ini. Terombang-ambing, bagaikan gutsa. Maka bersatulah kita dalam akidah. Berjamaah kita di dalam ibadah. Kita persempit khilafiyah. Santun dalam berdakwah. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Bahwa kita semua telah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini ada semua di dalam buku ini. Di dalam buku ini ada 24 poin, tapi saya singkat aja menjadi 12. Allah akan minta semua pertanggungjawaban kita kelak, tanpa melihat pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial. Pangkat jabatan ini adalah aksesoris dunia yang tidak laku di hadapan Allah. Tidak bisa kita menjawab ketika nanti berhadapan di pengadilan Allah. Ini saya jenderal, ini saya presiden, ini saya gubernur, terus akan bebas. Tidak. Ayah sabul insana ayyusraka sudan, kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Al-Qiyamah ayat ke-36. Tidak akan ada lagi yang menolong kita. Pangkat, jabatan, ajudan, sekretaris pribadi yang di dunia mungkin mengantarkan minum, makan, bahkan memakaikan sepatu kita, semua mungkin tidak akan pernah ikut dengan kita, apalagi menolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup itu pilihan. Hidup itu choice, pilihan. Semua ada di tangan kita. Apapun pilihan kita hari ini ditentukan dari diri kita sendiri. Kita pilih yang baik atau kita pilih yang buruk, itu dari diri kita sendiri. Lanjut, kesimpulan dari pertemuan ini, ya, bahwa Allah Maha Pengampun. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, Allah akan mengazab siapa yang Dia kehendaki, karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ridho Allah itulah di sini posisinya. Hebat apapun ibadah kita, 20 kali naik umroh, 10 kali naik haji, tapi ketika tidak mendapatkan ridho dari Allah, itulah bangkrut atau sia-sia. Qul hal tunabbi'ukum bil aksarina amalan allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah
kamu mau kuberitahu orang-orang yang merugi terhadap amalannya? Qul hal nabbiukum bil aksarina allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunna, sementara dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya. Bangkrut itu. Kata pepatah Minang, Ilia barago mudia basanggam dikecek galeh balago kironyo pokok yang utamakan. Ya, saya artikan perjualan modal habis dan modal pun termakan. Kesimpulan kita bahwa dunia persinggahan sementara, akhirat selamanya. Berbekalah yang cukup, ya, berbekal yang cukup untuk kita pulang ke kampung asal kita. Hiduplah yang berarti, isilah hidup kita yang berarti. Apa kata Buya Hamka? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jangan kita hidup seperti itu. Jadilah mukmin yang beruntung. Nanti ada kesimpulan saya, 5 contoh mukmin yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya inti dari 5 poin penting mukmin yang beruntung yang di dalam buku ini ada. Apa itu mukmin yang beruntung? Tolong diingat dan dicatat, kalau perlu ambil kertas. Siapa itu mukmin yang beruntung? Yang pertama, mukmin yang beruntung adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua, mukmin yang beruntung, orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak menunggu ikhlas dulu baru beribadah. Nantilah saya ke masjid, saya belum bisa bacaannya, belum ikhlas sholat saya. Tidak begitu. Tapi beribadah sampai ikhlas, tidak menunggu ikhlas dulu baru beribadah. Yang ketiga, orang yang beruntung, orang yang berinfak, berzakat, bersedekah sampai dia kaya. Tidak menunggu kaya dulu baru infak, baru sedekah, baru zakat. Entar kalau saya udah punya duit, saya baru sedekah, baru infak, baru sedekah. Tidak begitu. Bersedekah, berinfak sampai kaya walaupun keadaan. Yang keempat, orang yang beruntung. Siapa? Orang yang berdakwah sampai alim. Tidak menunggu alim dulu baru berdakwah. Dakwah itu tidak harus di atas mimbar ini. Mengajak kawan yang sedang main domino di pinggir jalan, hayyalas salah, berhenti main, ke masjid sholat dulu. Dakwah bukan. Kewajiban kita, siapapun yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk berdakwah dengan cara dan ukuran kita masing-masing. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang beruntung. Ini yang luar biasa. Orang yang datang ke masjid sampai dia mati. Tidak malah mati dulu baru dibawa ke masjid. Setelah dibawa ke masjid, minta barisannya di depan imam lagi. Yo, coba, luar biasa nggak? Selama hidupnya tidak pernah masuk masjid, pertama masuk, minta barisan yang paling depan. Ini 5 poin penting yang tolong diingat. Dia ada dalam buku ini semua. Nanti kita bisa baca buku ini untuk mengisi Ramadan. Memang momennya saya launching di sini. 1, ini monumental, pembangunan masjid. Kedua, peluncuran buku ini adalah juga berhadapan kita menyambut Ramadan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk sinopsis dari buku ini. Itulah kira-kira isinya. Banyak kekurangan mungkin dari buku ini, dan sempurna. Tidak ada jalan yang tidak rusak, tidak ada periuk yang tidak bergerak, tidak ada gading yang tidak retak. Semua kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kekurangan tentu milik saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.